Pelayan. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 32 sampai dengan 45. Yesus dan murid-muridnya sedang berjalan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari Ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permohonan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalimat di atas dikatakan Yesus kepada murid-Nya setelah Yesus mendengar permintaan dari Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang ingin kedudukan terhormat dalam kerajaan Allah.
Yesus memberitahukan sesuatu yang mengejutkan, bahwa siapa saja yang ingin menjadi besar di antara para murid, hendaklah menjadi pelayan untuk semuanya. Pelayan, kata sederhana yang bagi banyak orang adalah sebuah jabatan rendah yang tidak memberikan rasa bangga. Saya teringat office boy kantor yang kerjanya baik dan cukup lama bergabung. Ketika pandemi COVID hadir, kantor kami pun harus tutup. Banyak pegawai di PKHK. Kami memutuskan untuk tetap mempekerjakan dia di rumah kami untuk menolongnya. Win, demikian nama panggilannya, ternyata menunjukkan kepercayaan dan tanggung jawab sebagai pelayan. Kepercayaan yang kami berikan kepadanya digunakan dengan baik. Sebagai contoh, ketika kami meminta dia membelikan sesuatu, Win selalu mengembalikan sisa uang belanja hingga pecahan terkecil. Kadang, dia memberitahu bahwa tadi bayar parkir, tapi tidak ada bon. Bila mana kami harus keluar dan meninggalkannya sendiri di rumah, dia tetap melakukan tugasnya dengan tuntas dan baik. Dari Win, saya belajar tentang melayani dengan sungguh. Suatu saat seorang berkata, "Yuk Wi, naik tingkat lah. Jangan di meja pojokan melulu pegang laptop. Jadi fasilitator atau apalah." Yah, saya terbiasa berada di meja pojokan saat terlibat dalam retret misalnya. Saya berperan sebagai penanggung jawab multimedia. Namun, meski duduk di pojokan, selalu ada sukacita ketika sesi demi sesi berjalan lancar. Misal, ketika multimedia tidak terkendala, baik untuk teks lagu-lagu maupun slide para pembawa sesi. Kualitas pelayanan lebih berarti ketika kita sungguh melayani. Sejatinya, menjadi pelayan semuanya membutuhkan hati seorang hamba yang mau merendahkan hati, melayani dengan sungguh, dan tidak mudah menjadi jumawa. Sebagaimana yang telah diteladankan Yesus dalam hidupnya, bahwa dia melayani semua orang yang datang kepadanya. Hidupnya selalu berfokus pada orang lain. Yesus juga mau turun sampai ke titik terendah dalam harkat dan martabat sebagai pelayan. Namun, kemudian dia sangat dimuliakan dalam kerajaan Allah. Maukah kita menjadi pelayan seperti Yesus? Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau beri kami kesempatan untuk melayani-Mu. Ajar kami tidak menyia-nyiakan dan mau melayani-Mu dengan lebih bertanggung jawab.